Selamat berpengajian supaya mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat dan berkah. Dan saya cukup sekian atas nama Tuan Ahmed Muhajirin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama di pagi hari ini untuk kita dengan mengkaji agama. Kepada saya juga untuk membimbing ibu, bapak-bapak yang menjadi peserta dalam kesempatan kita kaji ini. Saya katakan pertama sekali kita mengawalinya dengan surat Al-Fatihah, kemudian nanti kita berpindah kepada surat-surat pendek dari juz amma, kurang surat An-Nas, kurang surat Al-Falaq, terus ke surat yang lebih panjang dari juz amma yang ada. Ini dulu yang akan kita jalani. Metode yang akan saya jalankan dalam kesempatan ini adalah pertama kita baca bersama dulu ayat atau suratnya, kemudian setelah kita baca bersama saya jelaskan betapa cara baca yang benar terkait dengan surat atau ayat yang kita baca. Kemudian berikut barangkali ada para ibu bapak yang akan mencoba membaca dari apa yang kita pelajari, silakan. Tapi tentu tidak semua, kalau pesertanya demikian banyak, tentu tidak semua, hanya beberapa orang. Untuk kesimpulannya memperbaiki bacaan, baik makhraj hurufnya, panjang pendeknya, dengung atau dan dengungnya itu. Kemudian setelah itu saya menjelaskan tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca. Ini yang akan kita jalani insyaallah, dan waktu yang tersedia yang diberikan adalah sekitar 1,5 jam, 60 sampai 30 menit. Itu waktu yang akan kita manfaatkan, dan sekitar 10 menit sebelum dia berakhir kita akan paling tidak 5 menit sebelum berakhir kita tutup dengan kesimpulan. Jika ibu dan bapak akan pulang untuk sholat di rumah, sholat di rumah bisa. Ini yang harus kita jalani nantinya, dan saya berharap kita bisa berdisiplin waktu dari waktu yang ada antara jam 9.30 sampai jam 11. Itu waktu yang akan kita manfaatkan. Baik ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kita awali bersama. Kita baca surat Al-Fatihah. Setelah saya membaca, ya ibu dan bapak
Berikut saya jelaskan tentang bacaan dari surat Al-Fatihah yang ada. Coba ibu perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana tekanan tasydidnya dan bagaimana makhraj hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada bertasydid di situ adalah pada bismillah. Tekanan tasydidnya itu harus betul-betul ditekankan. Kemudian pada ar-rahmanirrahim. Jadi tasydid itu kan huruf double yang harus kita tekankan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Pada Rahmanirrahim, hanya itu adalah huruf halaq dalam huruf yang keluarnya dari tenggorokan, maka bunyinya itu harus dia keluarnya dari tenggorokan. Ada orang yang membaca hanya itu mirip kha, salah. Sepertinya dia baca ini Bismillahirrahmanirrahim, itu kha yang tipis. Padahal Bismillahirrahmanirrahim dikerongkongan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid dan pada makhraj huruf ha. Masuk kepada ayat yang berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini yang perlu menjadi perhatian pada ha yang juga dia keluarnya dari kerongkongan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil, tekankan tasydidnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, ainnya keluar dari itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikut Ar-Rahmanirrahim. Kembali seperti tadi. Ar-Rahmanirrahim. Tekanan tasydidnya betul-betul ditekankan, hanya betul-betul keluar dari kerongkongan. Maliki yaumiddin. Di sini nggak ada huruf yang berat. Yang paling perlu diperhatikan adalah pada tasydidnya. Maliki yaumiddin. Middin. Tasydidnya itu betul-betul ditekankan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka
ihdinas siratal mustaqim. Di sini H besar itu. Ya. Ihdinas sotnya harus tebal. Ihdinas sirat rohnya tebal juga. Ihdinas siratal gitu, rohnya juga tebal. Jadi jangan seperti ta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ada orang yang sotnya itu seperti sin. Ihdinas siratal salah, tapi tebal sot. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga siratal ladzina an'am. Nun sukun ketemu dengan ain izhar, tidak boleh ada dua sama sekali. Siratal ladzina an'am. Ya, ainnya hidup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub tebal dotnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada wala langsung itu masuk, jangan lagi dipanjangkan. Wala salah, tapi wala masuk langsung ya. Waladdallin dipanjangkan dotnya dulu, baru masih masuk kepada tasydidnya lam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai di situ akhir surat Al-Fatihah, 7 ayatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Amin bukan termasuk ayat surat Al-Fatihah, tapi itu adalah tuntunan Nabi setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini ada doa yang kita mohonkan kepada Allah. Demikian ibu penjelasan tentang bacaan surat Al-Fatihah. Ya, sudah saya jelaskan kepada ibu dan bapak-bapak. Kita lanjut. Berikut adalah mencobakan bacaan surat Al-Fatihah ini pada ibu beberapa orang tentunya. Saya ingin kenal. Jadi mereka bisa panjang talinya, kabelnya bisa panjang. Saya nggak nyampe. Sepanjang makanya kalau yang mau baca klik apa? Oh, nggak punya yang tebal. Ini kan ini nggak baca. Kalau istilahnya kalau dengan taksi perbaikan bacaan, ya itu memang harus dicoba lagi. Yang lain atau lebih dimajukan, tidak ya. Oke deh, kalau memang nggak bisa dapat kesempatan dan apa yang tidak tadi ada mic tanpa kabel, ya kan bisa beredar ke sana. Baik ibu, bapak-bapak yang saya muliakan seperti itu. Mari kita
saya lanjut dengan menjelaskan apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah yang saya awali dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu bapak-bapak yang saya muliakan, ini dia bukan dari ayat Al-Fatihah, tapi ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dengan Al-Qur'an, di mana ketika kita dengan Al-Qur'an diperintahkan untuk isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, lindungkan diri kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ibu-ibu, kalau kita yang memulai suatu surat, memang harus diawali dengan isti'adzah, kemudian bismillah. Namun kalau kita dengan ayat-ayat yang demikian panjang, seperti surat Al-Baqarah yang berlanjut dengan bacaan yang dituntutkan kepada kita hanya isti'adzah saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sementara bismillah tidak dituntutkan. Tapi dalam rangka pembelajaran juga jadi masalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dan bismillahirrahmanirrahim itu dibaca juga. Tapi kalau secara hukum, ya kalau kita dengan ayat yang panjang seperti kita dengan surat Al-Baqarah yang berkelanjutan, ketika ada seseorang yang akan membaca dari ayat yang ada, kepadanya hanya dituntutkan untuk membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalaupun dia baca bismillah, tidak jadi masalah. Tapi yang dituntut itu adalah dia isti'adzahnya. Nah, isti'adzah atau mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa di dalam ucapan kita adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang biasa. Ya, artinya aku berlindung dengan Allah ya dari syaitan yang terkutuk atau yang dirajam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya muliakan, bentuk-bentuk daripada isti'adzah yang ada di dalam contoh yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Jadi yang namanya isti'adzah atau ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, itu banyak. Tapi yang paling populer yang selalu di dalam ucapan kita ketika kita membaca Al-Quran itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itu yang paling populer, yang paling banyak yang kita ucapkan. Ada yang lain umpama seperti Nabi mencontohkan di dalam ya isti'adzah yang lain, Nabi membaca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu isti'adzah yang juga diajarkan oleh Nabi SAW. A'udzubillahi as-sami'il 'alim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzi, dari godaannya, wa nafthihi, dari tiupannya, wa nafthihi, dan dari hembusannya. Ini juga dia diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam isti'adzah. Ya, dan banyak yang lain-lain yang memang itu merupakan isti'adzah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu isti'adzah, artinya ketika kita membaca Al-Quran ini, karena memang diperintahkan untuk kita beristi'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu
sebenarnya kita hafal dengan ayat ataupun surat yang ada, bisa-bisa kita terlupa atau terlompat ayatnya. Ya, makanya ketika kita mau membaca Al-Quran, kita hidupkan lagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bacaan kita benar, tidak terganggu dengan gangguan-gangguan syaitan, dari bermacam-macam yang bisa diganggukannya kepada kita. Ya, makanya ketika membaca Al-Quran, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dengan isti'anah. Sebab tadi saya katakan ayat mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, lindungkan diri kamu kepada Allah dari syaitan yang tertutup. Lanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim yang selalu kita artikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ba yang ada itu di dalam ungkapan bahasa Arab disebut dengan ba lil iqtirah. Ba untuk iqtirah dalam kurung penyertaan. Artinya kita menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam semua aktivitas yang kita lakukan di dalam hidup ini. Ya, jadi kita disuruh untuk menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita dengan aktivitas membaca Al-Quran termasuk di antaranya. Demikian juga ketika kita akan dengan pekerjaan, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Jadi dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya kita menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam aktivitas kita, apakah terkait dengan kita membaca Al-Quran, demikian juga dengan kegiatan ataupun pekerjaan kita yang lain. Itu dia. Nah, ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, tentang Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ya, seperti itu. Karena dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai yang terakhir dari ayat surat Al-Fatihah, jumlahnya adalah 7 ayat. Jumlahnya adalah 7 ayat. Dan yang 7 ayat ini di dalam istilah Islami disebut dengan as-sab'ul mathani. 7 ayat yang selalu diulang-ulang. 7 ayat yang selalu diulang-ulang. As-sab'ul mathani. 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Karena memang kita selalu mengulang surat Al-Fatihah yang ada di dalam sholat kita. Di dalam sholat kita tetap membaca surat Al-Fatihah. Di dalam sholat yang kita lakukan, kita tetap membaca surat Al-Fatihah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau kita paling tidak 17 rakaat dari sholat wajib yang kita lakukan, berarti 17 kali dalam satu hari kita membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita tambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya, berarti semakin banyak. Kita dengan sholat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, tetap membaca Al-Fatihah. Kita dengan sholat duha, kita dengan sholat tahajud, kita dengan sholat tahiyat, kita dengan
paling tidak saya katakan 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah dengan rakaat sholat wajib yang 17 rakaat. Tapi kalau kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, dia bertambah banyak kita membaca surat Al-Fatihah. Makanya di dalam istilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya ya surat Al-Fatihah ini disebut dengan as-sab'ul matani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, dalam kehidupan kita, ketika sholat berjamaah yang dijaharkan, yang dikeraskan, ada di antara imam yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ini dipelankan, bukan tidak membaca, tapi dibaca pelan. Ada seperti itu, dan ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ini dengan dikeraskan. Pada waktu sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, ada imam yang ketika sholat yang dikeraskan bacaannya itu terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak. Dan memang ini ada beda pendapat dari ulama-ulama yang ada. Ya, dengan arti kata Nabi SAW lebih banyak mempelankan, mensirkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini. Di suatu saat Nabi juga pernah menjaharkan, mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini. Kembali kepada masing-masing orang. Seperti itu, ya, bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu, ya, bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tidak terdengar umpamanya, bukan berarti sang imam tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca, tapi dipelankan. Ketika ibu dan bapak dia pergi haji ataupun pergi umrah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terdengar dipelankan, dibaca tapi pelan. Ada ketika kita berjamaah di tanah air ini umpamanya ya kita mendengar Bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan. Allah di dalam ayat ini menyebutkan tentang sifat dirinya yang Rahman dan Rahim. Ya, Allah yang Rahman dan Rahim. Allah yang kita artikan dengan pengasih dan penyayang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Ar-Rahman, gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasihnya, tapi di situ ada gambaran keperkasaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pada Ar-Rahim, sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti kata betul-betul sayang. Kalau pada Ar-Rahman, di situ di samping kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ juga ada gambaran kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, tidak boleh seseorang menamakan dirinya dengan Rahman saja, karena ini adalah nama ataupun sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rahman saja tidak boleh. Tidak boleh, karena ini adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita katakan kasih sayang Allah, tapi di situ ada gambaran kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seseorang diberi nama dengan Rahim, boleh-boleh saja. Tapi kalau Rahman saja tidak boleh, sebab dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang kita katakan itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus untuk Allah. Ar-Rahman khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu seperti umpamanya Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, itu khusus untuk Allah, Ampun, khusus untuk Allah. Kemudian
ada Al-Khaliq, iya, Khallaq, Al-Bari, itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu salah kaprah yang ada di dalam kehidupan kita adalah seseorang itu sebenarnya namanya Abdul Rahman, tapi dia selalu dipanggil dengan Rahman. Salah secara pengertian. Abdul Khaliq namanya, selalu dipanggil dengan Khaliq. Salah, karena Khaliq itu hanya Allah, sang pencipta. Abdul Razzaq, hamba Allah yang maha memberi rezeki, tapi orang panggil dia dengan Razzaq, yang memberi rezeki. Itu aja milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah di dalam dia pengucapan, salah kaprah di dalam pemanggilan nama kita di tanah air ini. Kalau di Arab sana nggak ada seseorang yang namanya Abdul Razzaq dipanggil dengan Razzaq saja, tapi akan dipanggil selengkapnya ya Abdul Razzaq, seperti itu. Abdul Rahman, Abdul Ghafur dipanggil selengkapnya. Kalau kita enggak Rahman, nah gitu. Razzaq, nah, kan? Salah sebenarnya secara akidah, salah. Jadi nggak boleh. Kalau secara akidah nggak boleh. Nah ini Allah menyebutkan tentang dirinya yang Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Ada di antara ulama yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kasihnya hanya kepada orang-orang beriman, sementara kepada orang kafir enggak. Ya, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikannya kepada semua makhluk yang ada. Pada manusia umpamanya Allah nggak peduli apakah manusia itu beriman atau kafir, tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberi nikmat oleh Allah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengasih lagi maha penyayang. Ya, ibu-ibu. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb seluruh alam. Dengan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pujian yang sebenarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Jadi ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ya, pujian sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah yang berhak untuk dipuji. Sementara pujian yang diberikan kepada manusia itu bukanlah pujian yang sebenarnya. Kita selalu dipuji orang dengan keberhasilan diri kita. Itu bukan pujian yang sebenarnya. Ya, ketika kita dipuji oleh orang dengan keberhasilan kita, umpamanya hendaknya kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya tidak mungkin saya mencapai seperti sekarang ini. Orang yang mengatakan saya berhasil dengan kaya, dengan posisi, kedudukan, pangkat, dengan keilmuan, semuanya adalah karena kemudahan dari Allah. Tidak mungkin saya mencapai seperti ini kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman itu kalau dipuji orang, ya, dia akan mengembalikan pujiannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang disebutkan, kalimat-kalimat yang sifatnya pujian itu memang diajarkan oleh agama kepada kita agar kita sadar bahwasanya apa yang kita dapatkan itu betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita boleh dikatakan tidak pernah lepas dari memuji Allah. Tidak pernah lepas dari memuji Allah. Dan ini ada di dalam kehidupan kita. Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita
selalu dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang di dalam surat Al-Fatihah ini, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai alam semesta jagat raya ini. Nah, tapi kalimat alhamdulillah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Coba perhatikan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dari kehidupan kita sehari-harinya. Habis makan, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita makan dan telah memberi kita minum. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang muslim. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak tahu makanan yang kita makan itu, nasi umpamanya, di mana beras itu ditanam orang. Tapi sampai kepada kita waktu kita makan daging ikan yang ada, ikan itu di mana ditangkap orang. Ya, sampai kepada kita makan. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dan terasa betapa tadi umpamanya kita lapar, tidak bertenaga, setelah kita makan terasa bertenaga, terasa bersemangat kembali. Ya, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, bangun tidur. Ya, setelah tadi kita dengan capek secara fisik, capek secara pikiran dengan pekerjaan yang kita lakukan, setelah kita tidur, betul-betul kita merasakan istirahat, bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah tadinya Dia mematikan kita, dan kepada yang kita akan kembali. Ya, demikian juga contoh ketika kita tadi perut kita mules-mules, gak enak, kita buang air besar atau buang air kecil umpamanya, setelah kita keluar dari kamar mandi itu kita katakan alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari aku gangguan ini, yang menyakitkan ini, yang gak mengenakkan ini, dan alhamdulillah Dia telah memberikan keafiatan kepadaku. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dari kalimat memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia yang kita selalu ucapkan. Kemudian berulang Ar-Rahmanir Rahim seperti yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim tadi. Setelah itu Maliki Yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, bacaan ayat ini bisa dengan memanjangkan ma, bisa dengan memendekkan ma. Dua-duanya benar. Jadi kalau di suatu saat terdengar seseorang imam membaca Maliki Yaumiddin dengan tidak memanjangkan ma, benar. Benar itu bacaan. Yang paling banyak kita dengar imam membaca Maliki Yaumiddin dengan memanjangkan ma. Beda arti dan beda pengertian. Maliki Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan, dalam kurung hari kiamat. Sementara kalau dipendekkan banyak Maliki Yaumiddin, itu artinya yang merajai atau menjadi raja dia di hari pembalasan, dalam kurung hari kiamat. Ini pengertian dari dua beda bacaan dan dua-duanya benar. Ya.
Benar. Secara pengertian lebih mendalam, lebih menghujam dengan memendekkan ma, karena Malik itu artinya adalah raja. Kalau Malik yang memiliki, seseorang yang memiliki belum tentu dia itu raja. Tapi kalau dia raja berarti dia memiliki, banyak yang dimilikinya. Jadi pengertian Malik itu lebih mendalam. Ya, tapi di dalam kehidupan kita, ya kita katakan lebih banyak terkenal dengan Maliki Yaumiddin. Ya, ini tentang bacaan itu. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Yaumiddin, hari pembalasan. Ini adalah satu nama dari nama hari kiamat. Terkait dengan nama hari kiamat ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, di dalam Al-Quranul Karim kita mendapatkan penamaan hari kiamat. Ada yang dengan satu potong kata dan ada yang dengan kata-kata yaum, hari. Yang satu potong kata seperti umpamanya al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Demikian juga al-qammah, fa idza ja'atil qammatul kubra. Demikian juga as-sakhah. Ya. Demikian juga al-haqqah. Demikian juga al-ghashiyah. Hal laka hadithul ghashiyah. Ini ya penamaan ya hari kiamat dengan satu potong kata yang menjelaskan tentang keberadaan peristiwa hari kiamat ini. Al-waqi'ah, suatu yang pasti terjadi. Al-haqqah, suatu yang benar terjadi. Iya. As-sakhah, suara yang sangat keras yang memekakkan telinga. Al-qammah, yang demikian menghantam dengan sangat keras. Jadi menyebutkan gambaran suasana hari kiamat. Al-ghashiyah, yang meliputi. Tidak ada orang yang tidak terkena suasana hari kiamat itu. Ini yang dengan satu potong kata. Ada yang dengan kata-kata yaum. Iya, hari. Di sini Yaumuddin, hari pembalasan. Ada yaumul akhir, hari akhirat. Ada yaumul qiyamah, hari kiamat. Ada yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Ada yaumul taghabun, hari penipuan. Ada hari pemilah, yaumul fasl, pemilah ataupun pemisah. Ya, jadi di dalam ungkapan ayat Al-Quran, penamaan hari kiamat itu ada yang dengan satu potong kata dan ada dengan kata-kata yaum. Dan itu menjelaskan tentang suasana hari kiamat yang ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah atau kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ungkapan ayat ini di dalam ungkapan bahasa Arab lebih menghujam karena di sini ada istilahnya al-hasar, pembatasan. Hanya kepada Engkau, tidak kepada yang lain. Kami menyembah, kami mengabdi, kami menghambakan diri. Iya. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, kalau ungkapan bahasa Arab biasa, apa yang ada di dalam ayat ini cukup dengan kata-kata na'buduka. Ya, na'buduka, kami menyembah Engkau. Tapi itu kurang melekat, kurang menghujam.
Ya, hanya kepada Engkau kami menyembah, mengabdi, ya, dan hanya kepada Engkau kami memohonkan pertolongan. Di sini ada prinsip ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Betapa orang-orang yang beriman dikala ya dengan kehidupannya terkait dengan akidah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain-lainnya. Kalau ada kesulitan-kesulitan, halangan-halangan, tantangan-tantangan, orang beriman itu hanya akan memohon pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi ini prinsip ketauhidan yang benar-benar ditekankan dan harus ada pada diri setiap orang yang beriman. Ya, seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Dan ini memang harus kita lakukan. Kalau ada orang yang ternyata di dalam kehidupannya masih dengan hal-hal yang berbau syirik, berarti apa yang dia ucapkan di dalam surat Al-Fatihah yang selalu dibacanya tidak ya dengan kebenaran, tidak dengan pembuktian. Kalau betul-betul paham dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, saya tidak dengan yang lain-lainnya. Ya, saya hanya akan menambahkan diri saya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan kalau ada masalah-masalah di dalam kehidupan ini, saya hanya akan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain-lainnya. Ini dia. Adakah orang-orang yang dikatakan sholat tapi ternyata dia tidak dengan ketauhidan Allah, masih dengan kesyirikan? Kita katakan ada. Saya selalu contohkan terkait dengan minta tolong pada jin umpamanya. Ada, dan itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia yang melindungkan dirinya kepada jin, ya, dan ternyata jin semakin menakut-nakuti manusia. Contoh soal ketika seseorang itu lewat di suatu tempat yang ada penunggunya, ada jinnya, dia permisi numpang lewat kepada yang borokso di tempat itu. Bahkan numpang lewat ya, tolong jangan diganggu. Kemudian dia menyebarkan tembak umpamanya, atau dia berjalan dengan menundukkan diri. Ini manusia melindungkan dirinya kepada jin. Syirik kamu. Gak lindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada jin. Kalau kamu takut kepada jinnya, semakin takut kita. Nah, yang diajarkan oleh agama kepada kita, kalau memang kita akan melewati suatu daerah yang diduga ada penunggunya, ada jinnya, seperti hutan belantara, kita lindungkan diri kita kepada Allah. Ucapkanlah isti'adah seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim, termasuk qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, termasuk ayat kursi dan ayat-ayat yang lain yang itu merupakan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak-bapak yang saya berikan, dia karena dia kan sekali ini berisi prinsip akidah ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, apakah orang yang beriman tidak tahu jalan yang lurus itu? Tahu. Tapi yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim ini, tunjuki kami jalan yang lurus, adalah agar kita istiqamah dengan jalan kebenaran yang telah kita dapatkan. Istiqamah, tidak tergoyahkan dengan jalan kebenaran yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita ketahui.
Ibu-ibu, bapak saya bukan kita nggak tahu tentang jalan yang lurus itu, tahu sudah. Nah kemudian mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai ya Allah. Waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ini yang kita minta. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan siapakah itu? Jalan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Itulah jalan para nabi, jalan orang-orang yang benar, jalan orang-orang yang syahid tewas dalam memperjuangkan agama Allah, dan jalan orang-orang yang saleh, seperti yang diungkapkan oleh Allah di dalam potongan ayat pada surat An-Nisa ayat ke-69 dan 70. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itu yang taat kepada Allah dan Rasul, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri kenikmatan kepada mereka, minan nabiyyin, dari nabi-nabi Allah, was-siddiqin, dari orang-orang yang berjalan benar, wasyuhada, dari jalan orang-orang yang mereka itu syahid tewas di dalam memperjuangkan agama Allah, was-salihin, dan jalan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah sebaik-baik teman. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Itu adalah karunia dari Allah, dan jumlah Allah itu maha mengetahui. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, di situ ada doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita yang memohon kepada Allah agar diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu jalan yang lurus, jalan kebenaran. Yang jalan lurus, jalan kebenaran itu adalah jalan nabi-nabi Allah, orang-orang yang mereka itu orang benar, orang-orang yang mereka syahid tewas membela agama Allah, dan orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Artinya kita tahu jalan nabi-nabi Allah, jalan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu di jalan Rasul, jalan Nabi. Kita tahu dengan orang-orang yang dengan prinsip kebenaran. Kita ikut jalan orang yang berjalan di atas kebenaran. Kita tahu orang yang tewas di dalam membela agama Allah, syahid. Kita ikut jalan orang itu. Demikian juga orang-orang yang kita katakan jalan saleh. Itu yang kita minta. Jadi ada suatu ketegasan diri kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan yang kita minta. Makanya ibu, bapak-bapak yang saya berikan, orang yang beriman itu kalau diajak kepada jalan kebenaran, maka ini jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Seperti ini seharusnya kita. Jadi kita ikut. Kita ikut. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kita katakan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai ya Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyai oleh sahabat, siapa ya Rasulullah yang dimaksud dengan al-maghdubi 'alaihim? Kata Nabi, al-Yahud, orang Yahudi. Yahudi itu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat.
Subhanahu wa taala, jalan yang dulu telah ditempuh oleh orang-orang yang berjalan benar, orang yang syahid, orang yang saleh, dan kita tidak mau dengan jalan orang yang dimurkai oleh Allah dalam kurung jalan orang Yahudi, dan kita tidak mau dengan jalan orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang sesat dalam kurung orang Nasrani. Dengan demikian artinya kita punya ciri kekhasan tersendiri. Saya orang beriman, dan dibimbing oleh Allah dan Rasul dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan sudah ada contoh-contoh bagaimana seharusnya saya sebagai orang beriman. Maka berbedalah orang yang beriman itu dari karakter, sifat, kebiasaan ada orang Yahudi atau orang Nasrani. Harus berbeda memang, dan memang kita harus berbeda. Masa kamu ngaku beriman sama dengan orang-orang Yahudi, sama dengan orang-orang Nasrani? Kok bisa? Lah iya. Kenapa? Kamu katanya orang beriman, orang Islam. Iya. Loh, kamu kok nggak tutup aurat? Nah kan itu. Kamu kok nggak tutup aurat? Orang beriman, orang Islam kan harus tutup aurat. Kan? Yang buka-buka aurat itu tuh orang Yahudi. Ya seperti demikian. Ya. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, dalam ada dua petik saya katakan, tanpa kita sadari, dan juga ada orang yang sadar, tapi tetap saja melakukan kebiasaan Yahudi dan kebiasaan Nasrani. Dan itu sebenarnya nggak boleh kalau kamu mengaku orang beriman. Contohnya apa? Ketika dia menikahkan anak gadisnya, pesta yang diadakan, standing party, berdiri, makan, sambil ngobrol, jalan sana sini, bukan cara orang Islam. Ayo. Ada temannya yang meninggal dunia, kirim karangan bunga, bukan cara Islam, mubazir semua itu. Jadi sampah. Iya, berapa harga satu karangan bunga itu? Sekaya kayak orang pasti dia butuh uang, butuh beras, butuh gula, butuh minyak. Saya selalu bilang, kamu orang Islam lebih bodoh dari orang Cina. Lu lihat Cina di dalam pengumuman kematian keluarganya, maaf tidak menerima karangan bunga. Angpau mau, ya angpau peristiwa mau, karangan bunga nggak mau, nyemak saja, kan gitu. Penuh, ujungnya jadi sampah. Itu kan mubazir semua ya. Itu cara Nasrani. Apa lagi? Jadi kalau kita orang Islam ya nggak boleh dengan cara-cara Yahudi, dengan cara-cara Nasrani. Demikian juga apa yang kita katakan, pemikiran-pemikiran yang kita katakan, itu bukan cara berpikir orang Islam. Maksudnya, kamu cara berpikir kamu berpikir sekularisme. Kamu pisahkan agama dari kehidupan. Kan gitu. Islam gak usah bicara tentang ekonomi, tentang politik pemerintahan, tentang hukum, tentang kehidupan bermasyarakat. Sudah Islam dengan sholat saja, dengan puasa saja, dengan haji saja, dengan zikir saja. Enggak, Islam ini adalah way of life, jalan hidup yang harus kita pedoman. Gak boleh dengan pemikiran sekularisme, tidak boleh dengan pemikiran liberalisme, lepas dari ayat Al-Quran, lepas dari hadis Nabi, padahal jelas ini ayatnya yang Islam. Jadi apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini adalah menjadi ciri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Tadi saya katakan surat Al-Fatihah dibaca setiap hari berkali-kali, tapi identitas ciri dia sebagai orang yang beriman kepada Allah masih banyak di antara kita yang belum. Dia baca surat Al-Fatihah tiap hari, tapi ternyata belum. Nah ibu bapak-bapak yang saya muliakan, makanya kita perlu mengkaji agama ini. Saya selalu katakan, dengan mengkaji agama, kita kaji ayat Al-Quran, kita kaji hadis Nabi SAW.
dunia akhirat. Kalau seperti itu yang dikatakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, saya yakin seperti itu. Kalau seperti itu kata Islam, saya yakin seperti itu. Karena yang ngomong itu adalah Rasul Allah. Nah inilah yang harus kita sama-sama perhatikan. Makanya perlu sekali mengkaji agama. Makanya ibu bapak-bapak yang saya sampaikan, ya mari kita menyempatkan mengkaji agama. Nah ini di dalam majelis ini perdana saya dikatakan kepada ibu dan bapak-bapak. Saya katakan, saya kalau dia ngaji saya nuntut, yuk istiqamah yuk. Kalau memang mau ngaji, ayo jangan absen. Ya, kalau memang ada waktu dan memang dikhususkan untuk ngaji dalam rangka untuk memakmurkan masjid mensyariatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya untuk yuk, lama kok. 1,5 jam, 60 tambah 30 menit, 90 menit lebih kurang dari 9.30 sampai 11. Nah, dengan itu kita kan semakin mengerti tentang agama, dan inilah yang akan kita kaji berikut-berikut nanti, dan ini mengawali surat Al-Fatihah yang kita baca. Ujung dari surat Al-Fatihah selalu kita mengatakan amin. Amin. Itu artinya Allahumma stajib. Ya Allah, tolong kabulkan apa yang menjadi doa dan harapan kami seperti yang ada di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ini yang bisa saya jelaskan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Surat Al-Fatihah sudah di dalam kepala kita, sudah ngerti kok. Cuman kan saya sebenarnya ingin kalau ada baik yang lebih panjang, jadi saya tak periksa bacaan ibu-ibu. Tapi nantilah ke depan masih banyak kesempatan kita untuk memperbaiki bacaan dalam rangka memperhatikan makhraj hurufnya, panjang pendeknya, dengung atau tidak dengungnya. Nantilah dia masih ada kesempatan yang jelas. Saya ngajak ibu dan bapak-bapak semua, ayolah ketika ibu dan bapak punya waktu untuk ngaji, dan saya diajak ke Masjid Muhajirin ini untuk dia ngaji bersama dengan ibu dan bapak-bapak. Saya oke. Dan mari kita manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Sementara ini dulu ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, adakah yang menjadi pertanyaan? Ya, monggo kalau ada yang menjadi pertanyaan dari sisa waktu yang masih ada. Adakah pertanyaan? Tidak ada? Ya, tetap amin. Jadi amin itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi kan kita harus ngerti bahwasanya amin itu bukan termasuk surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah yang sampai ayat yang terakhir tadi 7 ayatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap pakai amin. Monggo. Dari hidup. Siratal ladzina an'am. Ya. Hidup senang. An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Dari hidup. Jadi harus ya dari hidup keluar. Demikian senang. Ain. Demikian. Ada kata lain? Monggo, ada pertanyaan? Berdoa? Terlepas itu. Enggak. Kalau kita dengan surat Al-Fatihah langsung, tidak ada celah untuk kita berdoa. Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ibu katakan ada celah untuk berdoa. Enggak.
Ya, bahwasanya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, mengabdi, menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan kalau ada kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan di dalam hidup ini. Saya hanya akan ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Dia yang membuat permasalahan di dalam hidup ini, dan Dia juga yang akan menangkalkan masalah ini dari kehidupan saya. Jadi ya, pada kesempatan berikutnya kita berdoa kepada Allah. Ini prinsip iman, harus seperti itu, tidak kepada yang lain, karena memang kita hidup ini ada dalam kendali Allah. Dia yang menimpakan musibah, yang membuat masalah menimpakan kepada kita, dan Dia juga yang akan mengangkatkan masalah itu. Cuma mana jalan keluarnya? Nah, sebagai manusia kan kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Nah, sampai di suatu saat kita mendapatkan jalan keluar, teratasilah kesulitan yang sedang ada di dalam kehidupan kita. Dan memang seperti itu hidup kita ini. Telah banyak kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan kehidupan yang telah kita lewati. Tapi selama kita masih hidup, masih akan ada tantangan-tantangan berikutnya, kesulitan berikutnya. Siapkan diri untuk menghadapi tantangan berikutnya, dan itu pasti ada. Kita mohon kepada Allah. Demikian. Oke, ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, masih ada pertanyaan? Kalau seseorang sholat tapi bacaan surat Al-Fatihahnya masih berdengar, baik makna singgung maupun panjang pendeknya, itu kira-kira sholatnya sah atau tidak Ustaz? Kalau sampai berbeda makna dan arti. Salah baca pendeknya. Misalnya kayak iya, karena kadang-kadang ada yang baca iya, karena itu kan sudah berbeda arti. Bu, kita ini kan harus belajar. Ada orang yang memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, lidahnya sudah berat, ya kan? Ada orang yang masih bisa diperbaiki. Saya selalu contohkan, ya, orang yang di Jawa ini yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ada nenek-nenek tua, Alhamdulillahirabbil alamin. Lah iya, memang lidahnya seperti itu. Nek, bukan gitu bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin sudah diucapkan, diajarkan, tapi ketika dia baca sendiri, Alhamdulillahirabbil alamin, enggak apa-apa. Saya contohkan, kalau memang itu sudah tidak bisa diperbaiki, Allah Maha tahu tentang dia. Saya contohkan, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, bacaan ya huruf-huruf Arab fusha yang fasih itu sudah ada standarnya. Tapi di negara-negara Arab itu ada badui-badui. Di semua negara Arab ada badui-badui. Badui itu orang pelosok, orang desa, orang yang tinggal di padang pasir luas sana itu. Dan masing-masing dengan dialeknya, dengan pengucapannya. Contoh, ayat itu bunyinya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Wa minan nasi man yaqul itu bacaan Islam. Si Arab Badui pedesaan Mesir, wa minan nasi man yaqul qaf jadi hamzah. Arab Yaman, Palestina, ya, dan sebagian negara di atas sana itu, wa minan nasi man yaqul. Dalam ucapan harian juga terlihat gitu. Agullah sebenarnya aqulu laka ya. Aqulu laka. Kata si Arab Yaman atau Arab Saudi sebagiannya agullah. Ya. Kata orang Mesir, ana ba'ullah. Ya. Ya, itu dia berubah karena dialek. Dan itu untuk orang-orang yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ya sudahlah. Subhanallah, tahu. Tapi kalau memang masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Saya selalu katakan, Bu, kurang tekan. Iya, tekankan lagi. Gak gitu dia. Coba hurufnya seperti ini, dicontohkan. Nah kan, seperti itu memang. Nah, makanya saya berarti
gitu. Dan kalau ini ditekuni, insya Allah ke depan berikutnya akan lebih baguslah bacaan. Makanya perlu belajar. Ya saya katakan nggak ada istilah terlambat dalam belajar. Ketika sudah berusaha lanjut, ada kesempatan mau dia diperbaiki, mau lebih meningkat, mau lebih baik, monggo. Dan mari di sini terbuka bagi ibu dan bapak-bapak untuk kita bersama ngaji Al-Quran. Ya, saya bacakan, kita ulang bersama, saya jelaskan seperti ini bacaannya, saya perbaiki bacaan ibu dan bapak, saya jelaskan ayat ini maksudnya, ini pengertiannya, dan kemudian nanti kalau ada pertanyaan saya jawab dan saya jelaskan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, untuk pertemuan pertama pada pagi hari ini menjelang siang, sampai sekian dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ke depan berikutnya, dan mari sisihkan waktu untuk ngaji bersama di Masjid Al-Mu'ajim ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Al-Ustaz. Insya Allah Senin depan sudah ada mic-nya, kita sudah tahu ya. Insya Allah Senin depan kita kajian lagi dan sudah ada mic-nya yang sudah pakai kabel terus. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, Masjid Muhajirin sudah akan ada selain setiap hari Senin pagi ini ada kajian tafsir. Insya Allah bulan depan Selasa pagi ada minggu pertama, minggu kedua itu akan diisi oleh dari rumah sakit UNN kajian dokter atau juga dari mana bu, tematik lah. Kemudian yang minggu ketiga dan keempat itu Ustazah Mini dalam kondisi tiap Senin pagi dan Selasa pagi. Yang Selasa pagi itu mulai bulan Desember nanti ada pengumuman selanjutnya. Oke.